Vietnam tuh udah emang tiap tahun pasti ada dan paling banyak. Udah gitu jalannya juga naik-naik ke puncak gunung ya. Ukurannya gede banget. Kalau kita mau pakai ngisi airnya bisa setengah jam lebih. Awal banget di Niigata musim dingin tuh ngeremehin. Jadi danbonya itu emang buat penghangat doang. Udaranya dingin di luar, saljunya lebat. Kalau harga minuman beralkohol di sini tuh terjangkau dan mudah banget buat didapetin. Harga rokok sudah segitu, sudah sampai di 50.000, 60.000-an. Memutuskan berangkat ke Jepang. Jadi ini udah masuk musim dingin. Kita udah gantung-gantungin pakaian. Sebenarnya di sini tuh nggak enak karena cuma kamar doang. Tinggal di sini tuh di asrama perusahaan. Jadi kamar mandi, terus dapur itu rame-rame. Jadi ya cuman sepetakan gini doang. Terus karena di sini juga kasurnya kasur lantai ya. Karena di sini hutan, jadi kalau musim dingin tuh dinginnya lumayan. Jadi mutusin buat beli kasur angin. Ya paling enggak terlalu tidur di lantai yang ngurangin dingin. Terus juga sama model bangunannya juga udah tua, kayaknya udah lama banget. Dan di sini juga udah sering ganti-ganti penghuni ya. Dulu malah ada orang Brazil, Myanmar, orang Portugal. Terus kalau udah Vietnam tuh udah emang tiap tahun pasti ada dan paling banyak. Malah orang Indonesia itu baru sekarang doang. Kadang juga kalau orang dari negara lain, karena bekal bahasanya juga beda-beda, susah buat komunikasi. Entah dia nggak ngerti kotobanya atau belajar bahasa Jepangnya baru berapa bab. Terus kadang dia balasnya pakai bahasa dia. Jadi asrama perusahaan ini ada kangeriningnya atau penjaga asramanya, cuma dia juga punya tempat tinggal ya. Ya kurang lebih naik mobil itu setengah jam dari tempat tinggal ke sini. Terus dalam seminggu juga cuma 3 hari lah di sini. Jadi kadang-kadang karena perbedaan budaya, kayak dari orang Vietnam itu kan sering berisik, kadang dia putar lagu kenceng. Terus karena kamar di sini tuh, kamar sini sama samping itu nggak kedap suara, jadi kalau kita berisik dikit kedengaran atau sebaliknya. Ya jadi susah buat hindarin gesekan kayak gitu kan. Kadang kita pulang kerja beda shift, baru mau tidur, sampingnya belum berangkat kerja, terus mereka muter lagu kenceng, ganggu. Posisinya nggak ada kangerining, terus kita bilangin baik-baik nggak ngerti, ya begitulah. Ya, kadang-kadang orang Indonesia sopan-sopan ya di luar, tapi malah orang asing lain yang gimana-gimana gitu ya, jadinya kitanya jadi keras sendiri.
Padahal orang Jepangnya itu sejauh ini sih baik-baik aja. Terus tantangannya tinggal di kampung itu kemana-mana jauh, bahkan antar rumah penduduk juga masih satu sama lainnya masih jauh. Di sini aja kalau mau ke kombini atau supermarket itu naik sepeda setengah jam. Begitu jalannya juga naik-naik ke puncak gunung ya, banyak tanjakan. Terus jadwal bis juga sedikit, ya ekstra lah kalau mau ngapa-ngapain. Terus kalau mau nyari-nyari kayak toko-toko barang atau ke toko yang lebih gede harus ke kota, naik sepeda 40 menitan ke stasiun, terus naik kereta, habis itu jalan kaki kalau nggak naik bis. Ya karena jadwal bisnya sedikit, jadi kalau telat aja harus nunggu 1 jam atau ya lebih dari itulah. Makanya seringkali mutusin buat ya udahlah jalan kaki, ya 2 km 3 km mah kayak udah biasa gitu. Apalagi kalau fasilitas bersama kan, kadang kan kebersihannya juga nggak semua orang ngejaga. Jadi udah pasti nggak senyaman kalau di Apato yang udah ada semuanya gitu. Bahkan buat opuro aja itu kayak onsen, jadi bak opuronya gede banget. Kalau kita mau pakai ngisi airnya bisa setengah jam lebih. Jadi selain di Hokkaido, di Jepang itu di Niigata juga udah banyak yang tahu kalau saljunya juga lumayan turun lebat ya. Jadi benar-benar harus persiapan kalau udah mau ke musim dingin. Kayak dari sepatu itu awal banget di Niigata musim dingin tuh ngeremehin, kayaknya sepatu biasa juga apa-apa, ternyata pas dipakai basah semua. Jadi dia rembes ya, bener-bener. Kalau orang Jepang sih nyaraninnya minimal pakai Nagagutsu, itu sepatu boot ya, boot yang biasa itu yang dari karet. Tapi kalau mau lebih nyaman lagi, banyak juga yang jual sepatu khusus musim dingin ya, emang waterproof. Bahkan yang ada penghangatnya gitu, bahannya udah hangat di dalam, jadi kaki juga nggak dingin. Terus juga ada celana dalam yang bahannya itu bisa ngangetin ya, dan emang saya beli dan ya lumayan sih. Ya pokoknya toko-toko pakaian itu udah prepare semua perlengkapan, bahkan kayak di Yakuang Shop atau toko yang serba 100 yen juga barang-barang musim dingin udah banyak di etalasenya. Terus juga di musim dingin kalau naik sepeda itu penutup telinga, jadi kalau nggak pakai itu sakit kupingnya. Naik sepeda itu kena angin, hawa dinginnya itu beneran bikin sakit telinga ya. Nah jadi fungsinya itu ya kepake banget lah ketika naik sepeda gitu, kayak kena angin yang kencang itu telinganya sakit. Terus yang lain itu topi kupluk ya. Ya topi kupluk juga kan kadang bisa buat nutupin telinga. Ya gimana caranya lah. Ya mungkin teman-teman juga ada yang sensitif kulitnya juga, jadi beda-beda ya. Kadang-kadang juga ada yang salju juga biasa aja gitu, tapi tetap belilah gitu, karena kondisi badan juga kan nggak bisa kita prediksi. Kadang kalau kurang tidur dikit kena dingin juga kan gak enak di badan. Sama penggunaan danbo juga atau penghangat ruangan,
Kalau yang udah modern itu jadi AC-nya apatonya itu AC-nya bisa dingin bisa panas. Kalau di sini karena di kampung jadi danbonya itu emang buat penghangat doang. Bahkan ada yang masih pakai minyak kayak kompor. Tapi untuk danbo yang kayak gitu kayaknya udah furui gitu, udah lawas banget. Karena dulu-dulu itu sering terjadi kebakaran karena manasin ngeringin pakaian gitu. Karena kan kalau dijemur juga nggak susah buat kering, terus ditaruh di depan danbo malah jadi kebakar gitu. Kalau danbo-danbo yang masih lawas kayak gitu. Karena di Jepang itu bahkan musim panas kasus kebakaran itu banyak ya. Jadi kayak dari puntung rokok bisa malah ya, karena emang beberapa apato itu pasti ada aturan-aturan yang beda-beda. Kayak di sini tuh nggak boleh hair dryer, nggak boleh, atau nggak microwave di dalam. Pokoknya kalau mau beli hair dryer pun harus dipakai di wastafel yang bersama itu. Gak bisa di kamar karena tatami, kata penjaga asramanya, mudah kebakaran ya kalau digunain di dalam kamar, apa lupa dimatiin, entahlah. Pokoknya emang gak dibolehin. Terus ngerokok udah pasti gak dibolehin. Kalau ngerokok harus keluar, ada tempat rokoknya. Sedangkan kalau musim dingin, udaranya dingin di luar, saljunya lebat. Ya, resikonya sih gitu. Ya emang lebih baik sih kalau bisa berhenti ngerokok lah, karena rokok di Jepang juga mahal. Bahkan yang sering minum-minuman beralkohol itu di sini di supermarket itu dijual bebas. Dan bagi yang sudah stabil keuangannya di Jepang itu bakalan bilang kalau harga minuman beralkohol di sini tuh terjangkau dan mudah banget buat didapetin dibanding rokok yang lumayan harganya. Tapi entahlah apakah di Indonesia juga harga rokok sudah segitu, sudah sampai di 50.000, 60.000-an. Ya, jadi beginilah kehidupan di kampung. Jadi sebelum memutuskan berangkat ke Jepang, yakinin dulu bidang kerjanya, terus ketika wawancaranya fasilitas yang bisa ditawarkan itu kayak tempat tinggalnya gimana, apakah cocok, apakah keberatan atau enggaknya buat tinggal. Karena berasa banget kalau ketika nggak cocok ya minimal di tempat tinggal. Karena di tempat kerja itu ya namanya kerja kan udah pasti bukan buat enak-enak. Ya minimal kita bisa bahagia di tempat tinggal gitu, bisa healingnya di tempat tinggal gitu. Kalau udah nyaman ya bisa ngimbangin lah, bisa balance hidupnya. Apalagi tinggal di negara orang ya, kalau nggak bisa hidup sendiri cari yang udah ada senpai orang Indonesianya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa sharing, bisa ada yang bantu. Jadi bukan yang penting berangkat dulu, yang penting siap dulu atau enggak sih.